Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKABI. Universitas Politeknik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fauzan Jiba Kausar. Saya dari kelas 2B dan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Aditya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Reyana Liwarezi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabardin. Perkenalkan, nama saya Lafis Maulana Muhammad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan fungsi dari starting motor, bagian-bagiannya dan juga cara kerjanya. Untuk fungsi dari starting motor adalah sebagai putaran pertama untuk menggerakkan engine atau menggerakkan flywheelnya. Kemudian untuk bagiannya sendiri di sini ada pinion. Pinion ini yang langsung terhubung ke flywheel. Kemudian di sini ada overrunning clutch. Fungsi dari overrunning clutch ini untuk memutuskan daya putar dari flywheel ke motor starter agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian di dalamnya ada yang namanya shift lever. Shift lever ini yang membantu untuk mendorong pinion gear untuk masuk ke dalam flywheelnya. Kemudian yang mendorong shift lever itu sendiri adalah solenoid switch. Ini solenoid switch. Kemudian di dalam dari starting motor itu terdapat komutator. Komutator ini berisi medan magnet atau elektromagnetik yang harus dialiri listrik yang sehingga dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian di dalam dindingnya ini terdapat komparan juga atau coil, itu dinamakan field coil. Dia yang memutar komutator yang berada di dalam starting motor tersebut. Dan di sini ada brush holder. Brush holder ini berfungsi untuk mengaliri listrik ke dalam brush, dan brush ini untuk menyalurkan listrik ke dalam komutator agar memunculkan gaya medan magnet. Untuk cara kerjanya sendiri, di sini ada dua baterai yang berbentuk seri. Kemudian di sini ada sisi negatif dan juga ini adalah sisi positifnya. Untuk sisi positifnya itu ada dua jalur. Yang pertama itu C, itu berada di sini. Ini adalah jalur yang C. Kemudian jalur yang C itu ketika diaktifkan akan mengaktifkan coil yang berada di nomor 2 atau kita bisa bilang push coil. Sehingga dari push coil itu akan mendorong switch yang berada di sini untuk menghubungkan antara B dan juga M, dan juga dia dapat mendorong shift lever yang tadi kita bicarakan yang berada di dalam sini, sehingga dapat mendorong atau memasukkan pinion gear masuk ke dalam flywheelnya. Kemudian ketika switch ini tersambung, maka listrik dari sisi positif akan langsung masuk ke dalam sini, kemudian masuk ke dalam coil yang tadi, dan juga masuk ke dalam brush sehingga dapat memutar komutator. Dan listrik yang berada di sini maka akan hilang. Jadi perpindahan antara aliran listrik dari push akan menjadi aliran ke arah hold coil untuk menahan sistem switch yang menghubungkan antara B dan juga M, dan akan langsung menuju ke ground dan tidak menyambung ke dalam komutator atau terpisah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap assembly atau tahap perakitan kembali, di mana pertama kita pasang komutator kepada field coil.
Jika sudah seperti ini, berarti komutator sudah terpasang di field coil dengan rapat. Kemudian bagian springnya bisa kita tutup dengan end frame. Sudah. Bisa kita pasang yaitu solenoid bisa kita pasang bagian ujung dari komutator ke driving end frame. Nah, selanjutnya bisa kita pasang solenoid switch ke dalam satu komponen yang sudah jadi satu ini, yaitu driving end frame. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tidak saya dapatkan karena komponen ini hanya digunakan untuk pembelajaran saja. Sekian, terima kasih.